Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilillah fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa manittaba'ahu huda amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pembimbing mata kuliah hadis tarbawi Ibu Hajah Debibik Nabilatul Fauziah LCMA serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya, Ihsan Sayuti, dari kelas PAI 6B, akan menjelaskan materi tentang toleransi, diajukan sebagai tugas ujian tengah semester genap. Nah, sebelumnya kita ini mungkin sering mendengar gitu ya, apa itu toleransi. Kemudian bagaimana kita bertoleransi. Nah, bagaimana sih Islam itu memandang toleransi? Simak penjelasan berikut ini ya. Toleransi berasal dari kata yang diserap bahasa Inggris, tolerance, yang berarti sabar dan kelapangan dada. Adapun kata kerja transitifnya, tolerat, yang berarti sabar menghadapi atau melihat dan tahan terhadap sesuatu. Dalam bahasa Arab, istilah yang lazim digunakan dari kata toleransi ini adalah kata samahah atau tasamu, yang berarti mempermudah, memberi keluasaan, dan kemudahan. Nah, dari sini kita dapat mengartikan bahwa toleransi itu adalah sikap tenggang rasa kelapangan dada seseorang dalam menerima berbagai perbedaan terhadap sesama manusia, karena pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk yang memiliki ciri khasnya masing-masing, memiliki perbedaan masing-masing dalam hidupnya, dimulai dari statusnya, kemudian warna kulitnya, adat istiadat, suku, ras, etnis, kemudian bahkan agama. Nah, maka dari itu dalam Islam setiap manusia dianjurkan untuk bersikap toleransi, karena toleransi ini akan membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Kan pada dasarnya masyarakat adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, karena makhluk sosial pasti ada yang namanya interaksi dan komunikasi dengan masyarakat lainnya. Maka dari itu perlu adanya sikap toleransi. Nah, Islam adalah agama yang toleran dalam berbagai aspek, baik dari segi akidah maupun syariat. Namun, dalam hal ini Islam itu lebih menitik beratkan kepada toleransi dari aspek muamalah, karena sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ali bin Ayyashi, haddatsana Abu Ghassan Muhammad bin Mutarrif qala haddatsana Muhammad bin al-Munkadir an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan samhan idzastara wa idzaqtada, yang artinya telah menceritakan kepada kami Ali bin Ayyashi, telah menceritakan kepada kami Abu Ghassan Muhammad bin Mutarrif berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin Al-Munkadir dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli, dan ketika memutuskan suatu perkara.
hadis ini Imam Al-Bukhari memberikan penjelasan dengan memberi makna pada kata as-samahah, yang dalam hadis ini berarti kemudahan dan toleransi dalam jual beli. Sementara menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, ketika mengomentari hadis ini, beliau menjelaskan bahwa di dalam hadis ini itu dianjurkan agar manusia itu bertoleransi pada interaksi sosial dengan menggunakan akhlak yang mulia. Karena pada dasarnya manusia itu kan makhluk sosial yang setiap harinya pasti ada hubungan interaksi antara individu satu dengan individu lainnya. Maka dari itu, Islam mengajarkan kepada manusia agar menggunakan akhlak dan tata cara berinteraksi yang baik kepada sesama manusia, baik yang berbeda agama, berbeda suku, adat, dan perbedaan lainnya. Selain itu, dalam hadis ini juga Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa setiap manusia itu harus meninggalkan namanya kekikiran dalam dirinya sendiri. Nah, selain itu juga dianjurkan setiap manusia itu untuk tidak mempersulit manusia lainnya dengan mengambil hak-hak yang bukan hak kita, dan serta tidak malu untuk meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Nah, dari penjelasan ini bahwa toleransi di sini dari segi interaksi sosial, ya, karena sampai walaupun toleransi adalah ya dengan adanya interaksi sosial antara hubungan individu satu dengan individu lain. Jika tidak ada hubungan individu satu dengan individu lainnya, kita akan bertoleransi sama siapa? Maka dari itu, dengan cara toleransi juga kita harus memberikan kemudahan kepada mereka dengan tidak membeda-bedakan, kemudian memberikan hak-haknya sebagai sesama manusia, tidak ada golongan yang berbeda-beda gitu ya, golongan kasta gitu, tidak ada. Nah, maka di situ disebutlah dengan toleransi dalam segi kemanusiaan gitu ya, dalam segi interaksi sosial. Nah, ketika kita juga berbuat salah, segeralah kita meminta maaf kepada orang yang kena yang kita melakukan kesalahan kepadanya gitu kan. Maka disinilah termasuk dari sikap toleransi. Begitu juga dalam memahami toleransi terhadap umat muslim, karena terhadap umat muslim kita tidak boleh mentoleransi dalam segi akidah atau ibadahnya. Artinya khususnya ibadah normal, ya tata cara ibadahnya. Bukan berarti tidak boleh, tapi tidak boleh mempercampur adukan atau menyamakan akidah kita dengan akidah mereka. Namun di sisi lain kita boleh berinteraksi dalam segi muamalah, seperti contohnya jual beli, kemudian kegiatan industri, kemudian kesehatan, kemudian pendidikan, sosial, dan dan urusan lainnya. Akan tetapi harus dalam lingkar aturan syariat Islam itu sendiri. Nah, hakikatnya Islam mengakui adanya perbedaan, karena kan tadi Allah menciptakan manusia pasti memiliki keunikan masing-masing yang berbeda-beda. Maka dari itu, tujuan Allah menciptakan manusia itu adalah agar manusia dapat memiliki sikap yang berasa toleransi kepada sesama manusia yang memiliki perbedaan.
silahkan ikut ibadah, misalnya mohon maaf hari Natal kita ikutan Natal gitu, karena seakan-akan kita itu bertoleransi. Tidak seperti itu. Tapi Islam menganjurkan bahwa kita bertoleransi dari segi muamalah, akan tetapi harus dengan batasan-batasan dan aturan Islam. Toleransi dalam Islam ini juga bukan berarti kita itu memiliki sikap sinkretis gitu ya, yang tadi menyamakan atau menderajatkan sama antara agama kita dengan agama lain gitu. Jadi harus sama tata caranya gitu. Itu toleransi yang tidak seperti itu. Namun kita toleransi kepada akidah non-muslim atau yang mana sama dengan kita adalah ya menerimanya saja tanpa mengikut campur adukan urusan akidahnya. Kemudian disebut toleransi dari segi akidah. Adalah sikap tenggang rasa, kelapangan dada gitu ya, menerima berbagai perbedaan yang ada di setiap kehidupan manusia gitu ya, dimana pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan bantuan yang manusia lainnya gitu ya. Nah, dari makhluk sosial inilah pasti ada yang namanya hubungan interaksi sosial yang tidak terlepas dari akan adanya perbedaan satu sama lain. Nah, disitulah kita sebagai manusia dituntut untuk bersikap tenggang rasa, kemudian tidak menyulitkan hak-haknya, kemudian tidak membeda-bedakan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya, walaupun ada perbedaan baik dari segi golongan, baik dari segi suku, baik dari segi agama, dan dari segi aspek lainnya. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan manusia dengan memiliki keunikan dirinya masing-masing, memiliki perbedaan masing-masing. Maka dari itu kita hikmah dari diciptakannya manusia yang berbeda-beda adalah agar manusia belajar untuk menerima perbedaan itu sendiri, yang disebut dengan toleransi. Toleransi dalam Islam tentunya harus sesuai dengan ajaran syariat Islam itu sendiri, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau kesalahartian yang nantinya dapat mengakibatkan tercampur aduknya antara yang mana yang hak dan mana yang batil. Dari segi akidah juga, kita ketika bertoleransi kepada umat non-muslim, bukan berarti kita harus mengikuti akidah mereka karena kita bersikap toleransi gitu. Ada perayaan hari Natal, kita ikut Natal gitu, ibadahnya gitu. Bukan seperti itu. Tapi kita hanya menerima saja, hanya membiarkan saja, memberi mereka kemudahan untuk melakukan ibadahnya, tidak mengganggu gugat tentunya ya, tidak mempercampur adukan. Nah, demikian. Nah, maka dari itu disebut dengan toleransi dari segi akidah. Adapun toleransi dari segi muamalah seperti jual beli dan sebagainya diperbolehkan sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan kita boleh bekerja sama dengan mereka-mereka yang berbeda agama, bertukar pikiran, baik dari segi pendidikan, misalnya bertukar pikiran dengan pengetahuan, maka sangat dianjurkan gitu kan. Namun harus dengan lingkar syariat Islam itu sendiri. Adapun nilai-nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari penjelasan hadis tersebut adalah yang pertama, sebagai manusia gitu ya, kita sudah seharusnya menanamkan namanya jiwa kebersamaan, jiwa kekeluargaan gitu ya. Karena dengan toleransi ini akan menciptakan hubungan yang baik antara sesama manusia. Nah, yang kedua,
Islam menganjurkan agar manusia itu untuk memiliki sikap saling menghormati, saling menyayangi kepada sesama manusia, walaupun perbedaan itu sangatlah dirasakan, walaupun sangat jauh berbeda gitu ya dari diri kita gitu ya, karena kan pada dasarnya Allah memang menciptakan manusia secara berbeda-beda gitu. Maka dari situlah kita dituntut untuk bertoleransi. Nah, adapun dalam hubungannya dengan toleransi akidah, kita dianjurkan untuk tidak mencampur adukan antara urusan akidah mereka dengan akidah kita, tidak mengikuti atau tidak menderajatkan, harus menyamakan gitu ya antara akidah mereka dengan akidah kita. Tapi toleransi kita dari segi akidah ya adalah dengan membiarkannya saja mereka untuk meyakini keyakinan mereka masing-masing gitu, dan kita meyakini keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah disebut dengan akidah, toleransi dalam segi akidah. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk bertoleransi dari segi muamalah, di mana seperti toleransi dalam kegiatan jual beli, kemudian dari segi pendidikan, kita boleh bertukar pikiran kepada mereka gitu ya, yang jelas-jelas beda agama misalnya, boleh. Atau kita bertukar pikiran dengan orang barat gitu ya, tentu saja boleh. Namun harus dalam aturan Islam sendiri, agar tidak terjadi kesalahpahaman gitu ya, antara mencampur adukan antara yang hak dan yang batil gitu. Nah, untuk menciptakan masyarakat yang damai juga, kita sebagai manusia diharuskan untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa sendiri gitu ya, bangsa kita sendiri. Karena dengan tidak membeda-bedakan keberagaman budaya, karena pada dasarnya di Indonesia itu kan sangat banyak sekali suku dan adat istiadat ya. Dengan keberagaman itu kita dituntut untuk bertoleransi agar tidak terjadi yang namanya konflik di negara kita sendiri gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait topik tentang toleransi ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita untuk memahami ilmu, pengetahuan, dan agama. Tak lupa saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahpahaman dalam menyampaikan materi atau dalam segi perkataan. Karena pada dasarnya manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Al-insanu mahalal khoto'i wan nisyan. Cukup sekian dan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.